Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, seluruh jamaah Masjid Jami' yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rukun seorang muslim, yang mana hal tersebut menjadi ciri-ciri seseorang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah atau orang tersebut tidak beriman kepada Allah, yakni kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana hal ini kita semua selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ataupun seluruh amal-amal kita yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dan sepanjang tahun kita hidup di dunia ini mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal ibadahnya, sehingga kita semua menjadi hamba yang benar-benar bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah masjid yang kami muliakan, pada pagi hari ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu tema dari setiap pagi bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan ini, dalam kuliah subuh ini, untuk menyampaikan tentang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal oleh Allah, ini diberikan satu kewajiban, yang mana kewajiban ini menjadi pembeda antara orang-orang yang benar menggunakan akalnya dengan orang-orang yang salah dalam menggunakan akalnya. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Di ayat yang lain walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Hanya kepada Allah bersujud semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalimat semua di sini maksudnya baik makhluk tersebut berakal ataupun makhluk tersebut tidak berakal. Mulai dari malaikat, mulai dari hewan, mulai dari tumbuhan, semua kita yakini mereka adalah makhluk-makhluk yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya makhluk yang tidak berakal ini merupakan makhluk yang sangat mudah dan mau untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini ada makhluk berakal. Cuman makhluk berakal ini malah menjadi makhluk yang lain daripada yang lain. Makhluk yang tidak berakal semua dikatakan bersujud kepada Allah, baik itu hewan atau tumbuhan atau segala benda-benda langit dan benda-benda bumi, itu semua bersujud kepada Allah. Sedangkan yang berakal ini kadang bersujud dan kadang tidak bersujud. Maka manusia secara umum ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, itu adalah makhluk yang syadz, makhluk yang berbeda dari seharusnya. Yang harusnya seluruh makhluk yang lain ini bersujud, ada satu-satunya makhluknya Allah
yang kadang bersujud dan kadang tidak bersujud. Kalau memang makhluk tersebut adalah iblis, kalau memang makhluk tersebut adalah setan, jelas dia tidak pernah mau untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk yang bernama manusia ini kadang sujud dan kadang tidak sujud. Sehingga makhluk-makhluk yang lain ini memiliki anggapan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang bermasalah. Bagaimana tidak bermasalah? Sebab mereka tahu, punya akal, dan mereka mengerti bahwa semua adalah makhluk Allah, tapi mereka tidak selalu berada di dalam keadaan sujud. Nah, oleh sebab itu dalam satu hadis qudsi disampaikan bahwasanya bumi atau tanah ini selalu matur, selalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku menghancurkan apapun yang berada di atasku, sebab mereka ini sudah kurang ajar kepadamu ya Allah. Mereka mendapatkan rezekimu, tapi mereka tidak mau bersujud kepadamu. Mereka tidak mau bersyukur kepadamu." Kemudian langit juga berkata, "Ya Allah, izinkan aku menghancurkan diriku agar aku bisa menjatuhi dan menerpa kepada seluruh manusia-manusia ini. Mereka ini makan dari rezekimu, tapi tidak mau bersyukur kepadamu, tidak mau bersujud kepadamu." Laut juga seperti itu. "Ya Allah, izinkan aku memeluk orang-orang yang ada di muka bumi ini, karena mereka itu makhlukmu, memakan dari rezekimu, tapi mereka tidak mau bersyukur kepadamu." Yang gunung juga demikian, "Izinkan aku meledak, meletus untuk menghancurkan orang-orang yang berada di sekelilingku, sebab mereka ini makhlukmu, memakan rezekimu, dan mereka tidak mau bersyukur kepadamu." Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semua dijawab dengan jawaban yang begitu bijak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum." Seandainya kalian semua ini yang menciptakan mereka, pasti kalian ini menyayangi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, walaupun manusia ini merupakan makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, ini mereka menjadi spesial. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala atas pilihannya sendiri, atas akalnya sendiri, dan atas keyakinannya sendiri. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal. Sehingga manusia yang ada di muka bumi ini, apapun yang mereka lakukan atas nama Allah Ta'ala, yaitu hal-hal yang bersifat positif, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang begitu luas kepada mereka. Dan di antara hal-hal yang paling besar untuk dilakukan manusia dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bersujud. Nah, sujud oleh para ulama disebutkan ada 4 bagian, ada 4 bentuk sujud. Yang pertama kita tahu sujud di dalam sholat, sujudus sholat, yang mana sujud dalam sholat ini dilakukan 2 kali. Jadi sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan begitu juga di rakaat keduanya, rakaat ketiganya, dan rakaat keempatnya itu sujud sholat. Dan semua orang yang mana mereka jika melaksanakan sholat, berarti mereka pasti melakukan sujud yang pertama ini, yaitu sujudus sholat. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini disyariatkannya sangat-sangat menarik. Bagaimana menariknya? Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menjadi Tuhan manusia, yang menjadi raja manusia dan menjadi pangeran bagi manusia. Berlindung dari apa? Dari min syarril waswasil khannas, dari buruknya setan yang menjadi waswas, yang menjadikan kita semua waswas,
Dan sifat yang kedua, al-khannas, yaitu setan yang semakin mengerucut. Yang asalnya setan itu besar, kemudian mereka semakin mengerucut, mengecil, dan mengecil. Kenapa setan disifati al-khannas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kata para ulama begitu unik. Bagaimana? Setan itu kerjaannya ingin menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ingin membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin membuat seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerjaannya setan. Sehingga jika ada orang yang sholatnya kemudian diganggu oleh setan, kemudian akhirnya dia tidak khusyuk atau sampai lupa kepada rakaatnya, kepada kewajiban-kewajiban yang ada, ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi setan karena telah berhasil membuat seseorang lupa di dalam sholatnya. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW disyariatkan bagi orang yang lupa salah satu kewajiban di dalam sholat, baik itu rakaatnya kurang atau rakaatnya lebih atau apapun yang terjadi di dalam sholat ini, yang menjadi akibat dari diganggu oleh setan, ini malah disyariatkan bersujud. Jadi asalnya setan itu bahagia ketika seseorang lupa kepada rakaatnya karena berarti dia tidak fokus dalam sholatnya. Tidak fokus, berhasil saya. Tapi ternyata gara-gara lupa malah menjadikan orang tersebut sujud kembali. Nambah sujud lagi yang asalnya enggak wajib, enggak sunnah untuk sujud terakhir di akhir sholat. Gara-gara diganggu oleh setan akhirnya dia sujud kembali. Artinya gara-gara setan mengganggu manusia, kemudian manusia tersebut di dalam sholatnya melakukan sujud sahwi, maka orang tersebut yang asalnya telah membuat setan sukses langsung seketika membuat setan menangis dan gagal karena gara-gara setan orang tersebut sujud kembali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai diantaranya dua kriteria. Kriteria yang pertama, orang yang suka bersuci, orang yang ahli suci, yang mereka ahli wudhu, mereka ahli menjaga kesucian, kehormatan dan seterusnya, mereka yang ahli menjaga diri dari dosa-dosa, itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kedua, ini aneh. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang suka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang suka tobat sama dengan orang yang bermaksiat kemudian dia ingat kepada Allah. Jadi gara-gara dia bermaksiat kemudian dia ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesal kepada Allah, yang asalnya setan merasa berhasil, maka pada saat itu juga setan langsung merasa gagal dan hilang semua usaha yang telah dia lakukan. Gara-gara dia menggoda manusia. Sehingga kita semua alhamdulillah saat kita menjadi manusia yang jauh dari Allah, pada saat itulah Allah memanggil kita. Saat kita menjadi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, maka pada saat itulah Allah mencintai kita. Saat jauh kita dicari, saat dekat kita dicintai oleh Allah. Dan itu merupakan keistimewaan dari menjadi manusia-manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal. Nah, itu yang kedua, sujud sahwi. Jadi setiap orang melupakan salah satu kewajiban yang ada di sholat, dia disunahkan untuk menambahi sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sujud syukur. Ada yang namanya sujud syukur. Apa sujud syukur ini? Sujud syukur adalah cara seseorang untuk bersyukur kepada Allah dengan cara yang begitu totalitas. Macam-macam bersyukur ini sangat banyak. Ada yang bersyukur dengan tersenyum. Artinya orang yang mendapatkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang dia cintai kemudian dia tersenyum, itu tandanya dia bersyukur. Cuman syukurnya masih level kecil karena hanya senang, belum bisa membalas jasa. Ada orang yang bersyukur dengan mengatakan terima kasih, itu cara bersyukur yang kedua. Ada orang yang bersyukur dengan mengatakan terima kasih kemudian membalas pemberian orang-orang yang telah memberinya dia, memberi dia apapun.
Itu cara terima kasih, cara syukur yang lebih tinggi. Dan ada cara syukur yang paling tinggi, dan cara syukur ini hanya dikhususkan dan diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kepada makhluk yang lain, yaitu sujud syukur ketika orang tersebut diberikan nikmat yang begitu besar, dan nikmat ini harus nikmat yang spesifik, bukan nikmat pengajian. Nikmat pengajian itu alhamdulillah kita semua telah diberikan kesempatan, tuh kan disuruh bersyukur. Tapi kalau seperti itu tidak usah sujud syukur. Nah, yang harus sujud syukur tuh kalau misalnya dapat uang 1 M, dapat mobil, dapat ini, dapat itu, hal-hal yang nikmatnya duniawi malah disuruh syukur dan sujud. Sedangkan hal-hal yang nikmatnya akhirat malah tidak disuruh sujud. Nah, itu anehnya sujud syukur ini. Sehingga sujud syukur ini membuat seseorang yang telah terlanjur untuk mencintai dunia, dia tidak boleh terlupakan kepada zat yang memberi dunia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang memang dia bersyukurnya atas nikmat-nikmat akhirat, nikmat-nikmat memiliki nafas, nikmat-nikmat bisa hidup, nikmat bisa sholat, nikmat bisa apa saja, hal itu tidak perlu sujud syukur, sebab saat dia memahami bahwa itu merupakan nikmat, itu merupakan manusia-manusia yang keren, sehingga tidak perlu diperintahkan untuk sujud syukur. Adapun orang-orang yang nikmatnya masih kelas-kelas duniawi, nikmatnya kelas-kelas harta, kelas-kelas jabatan dan seterusnya, maka orang-orang yang seperti itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud syukur secara sunnah. Artinya orang yang jauh dari Allah malah dipanggil, orang yang dekat kepada Allah malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, macam-macam sujud yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di saat membaca atau mendengar ayat-ayat yang berisikan atau berbunyi untuk memerintahkan manusia atau menceritakan seseorang atau menceritakan satu makhluk yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang kita semua tahu ketika di ayat wasjud waqtarib, di situ ada tanda seperti sajadah di Quran. Nah, ada tanda sajadah seperti itu, maksudnya berarti disitulah disyariatkan seseorang untuk bersujud tilawah, baik yang mendengar ataupun yang membaca. Nah, artinya di dalam kita membaca Quran itu sebenarnya tidak hanya disuruh membaca saja, tapi membaca sekaligus memahami. Kenapa? Karena jika kita hanya membaca saja tanpa memahami, maka di tempat-tempat yang disunnahkan untuk sujud tilawah, kita tidak akan berekspresi apa-apa. Kenapa? Karena tidak paham. Apa ini kok ada sejadahnya? Apa ini maksud ayatnya? Apa ini tujuan kalimat di sini? Artinya mereka tidak akan mengerti, sebab mereka hanya fokusnya untuk membaca dan membaca Al-Quran tanpa memahami pesan-pesan dan isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya di dalam Al-Quran kita sebenarnya dianjurkan untuk tidak sekedar membaca, namun kita harus memiliki ekspresi khusus dalam membaca Al-Quran supaya kita bisa memahami makna-makna dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita hanya membaca saja tanpa memiliki pemahaman khusus, berarti sama saja dong. Seumpama ini bukan Quran, sama saja kita membaca Quran dengan bahasa Cina, membaca Quran dengan bahasa Korea, cuman baca doang, tidak tahu maksudnya, selesai. Sehingga seumpama ini bukan Al-Quran, yang kata para ulama membacanya saja ini sudah bagus, berarti kita semua sangat kurang dan sangat jauh dari kata sempurna jika hanya berpegang teguh dengan hanya membaca Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyuruh ikra, tapi Allah menyuruh afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak bertadabbur, tidak mengerti, tidak mau memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka
terkunci dengan gembok yang begitu rapat sehingga mereka hanya membaca dan tidak mau untuk memahami. Oleh sebab itu, berkat di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, maka selain kita berusaha untuk tadarus Al-Quran, kita juga perlu untuk mudarosah Al-Quran. Tadarus itu artinya membaca, saling membaca satu sama lain. Tapi kalau mudarosah, ini mengkaji Al-Quran. Jadi tidak hanya mengaji Al-Quran, tapi juga mengkaji Al-Quran sehingga Al-Quran bisa benar-benar berada di dalam hati kita semua. Dan ini yang menjadi harapan kita semua. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para sahabat, bersama para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para ulama dan aulia yang pernah kita kenali dan pernah kita temui. Amin Allahumma amin. Kiranya ini muqaddimah tentang masalah sujud-sujud. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya sujud ini artinya at-tadallul. Sujud adalah sebuah bentuk perendahan diri, peletakan sesuatu yang paling mulia di dalam tempat yang paling hina, tempat yang harusnya ditempati kaki malah ditempati kepala. Itu arti dari sujud. Sehingga para ulama membagi dua, ada sujud secara lughah dan ada sujud secara syar'i. Sujud secara lughah ini maknanya memberikan penghormatan yang begitu tinggi, dan makna lughah inilah yang digunakan oleh para malaikat ketika para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti mereka bersujud sebagaimana kita sujud, tapi mereka menghormati Nabi Adam sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu, maka itulah orang-orang yang wajib kita hormati. Kemudian yang kedua, sujud secara syariat ini adalah wad'u sab'ati a'dumin fit turab atau fil ardi, meletakkan 7 anggota tubuh ke bumi. 7 anggota tubuh di sini maksudnya adalah dahi, 2 tangan, kedua dengkul, kemudian kedua kaki. 7. Kemudian sebagian ulama tasawuf ini menambahkan 1 anggota tubuh yang harus ikut dalam prosesi sujud ini. Bukan hanya 7 anggota tubuh saja, bukan hanya dahi, tangan, dengkul dan kaki, tapi ada 1 lagi yang itu malah paling penting dalam bab sujud, yaitu adalah diletakkannya hati ke dalam hal yang paling mendasar. Sehingga makna dari sujud, wasjud, itu adalah waqtarib, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang tersebut ahli sujud, semakin orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia meletakkan hal-hal yang dimuliakan oleh dirinya, diletakkan di tempat yang dihinakan oleh manusia secara umum, yaitu berada di bawah. Nah, kiranya ini yang bisa kami sampaikan perkara bab sujud pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mungkin bisa ditambahi dengan pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Masalah sujud itu kalau kita di posisi atau posisi kita sekarang selalu mengikuti arahan yang sujud itu atas iman Allah. Namun dengan sudah agak besar
akhirnya dia sudah melihat bahwa sujud dan sujudnya Allah. Karena mungkin daripada keadaan dunia meningkat dan pergaulan oleh banyaknya tidak sujud atau sehingga dia terpengaruh oleh hubungan. Bagaimana caranya kita harus menahan sujud itu atas firman Allah. Mungkin oh, pas miskin. Iya. Nah, jadi pertanyaan barusan, saat kita berada dalam posisi yang secara zahir itu kurang mengenakkan, kurang nyaman, itu malah sujudnya Masya Allah, sujudnya hebat. Tapi saat berada dalam kehidupan yang serba lebih, serba berkecukupan, serba modern, serba kualitas yang tinggi, malah sujudnya itu berkurang seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk istiqomah supaya seorang ini bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu? Yang pertama, semua manusia ini pernah dipesan oleh Nabi Muhammad SAW ketika salah satu sahabat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini amalnya segini-segini aja. Saya ini ibadahnya begitu kurang. Saya ini bersyukurnya begitu kurang, sabarnya juga begitu kurang. Tapi saya di surga, untuk masuk surga, ini dengan amal yang seperti ini, itu kan jauh dengan engkau. Bagaimana kiranya, apakah bisa saya nanti kalau masuk surga, ini bisa berkumpul dengan engkau? Dengan amalan yang kita begitu berbeda. Nabi amalannya seperti itu, kita amalannya seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bisa kamu ngumpul dengan saya berkat kamu cinta. Yang kedua, fa'inni bikathratis sujud. Kamu harus membantu saya untuk memperbanyak sujud." Nah, itu poin pertama. Jadi poin pertama, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki rasa cinta dan memiliki rasa mahabbah untuk selalu ingin berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun kita berada di dunia ini, baik sedang miskin ataupun sedang kaya, itu semua tidak menjadi tolak ukur kita untuk bersujud. Yang menjadi tolak ukur kita untuk bersujud, semakin kita banyak bersujud, maka semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu cara pertama, harus meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dulu. Kalau misalnya cara itu terlalu sulit lah, kita gimana yang mau cinta Nabi Muhammad, mau kenal aja nggak pernah, taunya cuman sejarah, taunya cuman dari sholawatan, taunya dari ini itu, gimana caranya kita? Oke, ada pilihan kedua. Bagaimana pilihan kedua? Cara nomor 2 untuk menjadi sujud yang istiqomah, baik dalam keadaan sempit ataupun keadaan lapang, ini adalah meletakkan satu pemikiran. Jadi kita harus berpikir bahwasanya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena meminta, bukan karena ada perlu, bukan karena ada tujuan tertentu. Misalnya kan itu yang menjadi kebiasaan beberapa orang-orang. Ketika orangnya sedang seret, dia akhirnya tambah kenceng dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah rezekinya lapang, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti seseorang tersebut harus memahami bahwasanya sujud ini tidak ada kaitannya dengan rezeki. Sujud tidak ada kaitannya dengan posisi kehidupan. Sujud tidak ada kaitannya dengan kondisi kaya atau miskin. Tapi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini murni karena diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, maka kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang seandainya kita meninggalkan sujud, kekayaan kita tidak akan hilang, kemiskinan kita juga tidak akan hilang. Sebab orang miskin tanpa sujud ya tetap miskin, orang kaya seperti orang di luar agama kita yang mereka tidak sujud tetap kaya. Artinya kita harus memahami bahwa sujud ini murni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menterkaitkan hal tersebut dengan tujuan material atau tujuan duniawi. Kemudian yang ketiga, dalam zaman yang begitu modern seperti ini, begitu modern, terlalu banyak gangguan-gangguan, terlalu banyak hal-hal yang menjauhkan kita dari sujud. Nah, kita harus memiliki satu perasaan yang sangat bersikeras. Jadi satu pegangan kuat, satu prinsip dalam hidup yang mana kita semua sebagai orang Islam, manusia ini melaksanakan sujud, ada satu-satunya sujud yang benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena kedatangan uang, bukan karena sujud syukur, bukan karena lupa seperti sujud sahwi, bukan karena menemukan ayat yang diperintah untuk sujud lalu sujud, bukan. Tapi ada satu sujud yang jika dilakukan oleh seluruh orang Islam, dan alhamdulillah seluruh orang Islam ini melakukan sujud yang satu ini, yaitu sujud ketika sholat. Mereka sujud dalam sholat itu tidak ada kemauan tambah uang, tidak ada kemauan dan tidak ada karena penyebab apapun. Misalnya karena kena musibah kemudian sujud di dalam sholat, gak ada. Artinya satu-satunya sujud yang ikhlas, satu-satunya sujud yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sujud ketika waktu sholat. Sehingga orang semakin bagus sholatnya, berarti dia semakin banyak hal-hal yang dia lakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena musibah, bukan karena apapun yang menimpa dia. Jadi ciri-ciri seseorang bisa istiqomah untuk menghadapi zaman-zaman yang serba modern dan serba menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar terus melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Perkara yang sunnah ini kan tergantung kesolehan. Tapi kalau yang 5 waktu ini mesti dilakukan, maka orang tersebut berarti dalam lauhil mahfud sudah dianggap sebagai orang yang istiqomah bersujud kepada Allah, baik dia miskin ataupun dia kaya. Yang penting nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, jadi enaknya orang Islam, pokok sholat 5 waktu berarti dia pribadi yang ikhlas dalam bersujud kepada Allah, bukan karena material dan bukan karena musibah. Nah, kira-kira itu dalam menghadapi zaman, kita harus benar-benar sujud di dalam sholat kita yang alhamdulillah ternyata kita semua sudah ikhlas di dalam sholat kita. Sujudnya sudah sangat ikhlas, bukan karena disuruh guru, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh apa, tapi murni karena sujud di dalam sholat adalah bagian dari sholat. Nah, kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbana taqabbal minna salatana wa siyama qiyamah wa syu'una wa dhurra jami'a amalina wa muslimin wa afidhan bi jannati ziyadatal birri wa ta'ala rizqi tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da al-maut wa malawin 'alaina fi samaratil maut wa najatan minna wa naf'in hisab rabbana narzuqu qulubana ma'al dzikri wa rabbana min innaka tawwab. Allahumma qina syarra al-dhalimin wa qina syarra al-hasidin bima syi'ta wa syi'ta rabbana iftah lana futuhan 'arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa jami'a ra'ayina fi ma ta'akhkhara khairan mimma madha wa taqaddam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'atan min ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan min abghadta. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa tadabbiru dzakirin wa sawil ghafilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian mulia kasih Allah